Nah, ini ya tentang self supervised learning. Kalau di babnya ini masuk bab 8 ya, bab 8. Karena pertemuan total babnya itu ada 14, ya ini masuk ke bab 8 tentang self supervised learning. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal ya variasi dari machine learning, ada supervised learning ya, supervised learning, terus eh, ada unsupervised learning. Kemarin contohnya sudah kita pakai yaitu untuk auto encoder ya, encoder. Kemudian ada GAN ya, itu ada GAN. Nah, ini kemudian ada istilah learning ya, learning lagi yaitu namanya self supervised learning ya, SSL. Lalu kemudian apa perbedaannya supervised learning, unsupervised dengan self supervised? Mungkin ada yang bisa menjawab. Adam, Adam ada. Adam, apa Adam? Coba Adam. Kira-kira apa Adam? Tes. Kalau supervised apa, unsupervised apa, yang self supervised apa gitu. eh, tes Iya. yang yang unsupervised itu sudah apa ya? Sudah sudah di apa sudah ada datanya. Yang mana? Yang unsupervised learning Oke. itu kita sudah menyediakan ininya apa datanya. Misal untuk klarifikasi ini kita sudah ada apa udah dilabelkan, udah labeling. Itu yang Yang unsupervised. unsupervised. Oh, yang supervised. Oke. Uns- Mm-mm. Nah, kalau yang supervised learning itu dia mengkelompokkan secara sendiri, jadi lebih apa Oh, maksudnya, lebih mandiri gitu. oh. Oke. Coba tadi apa? Yang supervised itu Yang apa belajar sendiri loh. Jadi apa ya, nggak ada labelingnya, itu yang belum 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 dikelompokkan. yang super atau unsuper? Yang super Super. Oke. supervised. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin ini nambahkan. Oh sih, apa sih bedanya sih? Sama seperti dalam tuh ya, Zat. Jadi si supervise itu yang sudah ditentuin labelnya dan Yang supervised. sudah ditentukan labelnya. Oke. Yang unsupervised yang belum ditentukan, Zat. Oke. Nah, tadi penjelasannya Adam terbalik, Adam. Yang Oh iya. supervised ini yang sudah berlabel, ya, sudah ada anotasinya, ada labelnya, itu yang supervised. Sedangkan unsupervised ini tidak berlabel, ya, tidak ada labelnya, itu yang unsupervised. Ya. Kemudian SSL, self supervised ini apa? Nah, bedanya dengan unsupervised dan supervised ya. SSL ini dia tidak dia berlabel ya, berlabel LBL. Tapi bedanya labelnya dengan supervise. Kalau supervise ini labelnya dilakukan oleh manusia. Ya, kalian nyari dataset, misal untuk kasus klasifikasi gambar anjing dan kucing ya. Labelnya anjing dan kucing. Kalian membuat folder direktori ya. Ini ada direktori anjing, direktori kucing ya. Terus mengumpulkan sekian gambar kucing, terus ditaruh di dalam direktori kucing seperti itu. Kemudian gambar-gambar anjing ya.
ditaruh dalam direktori anjing. Nah, itu namanya kalau untuk kasus klasifikasi ya, mengklasifikasi anjing dan kucing itu jatuhnya ke supervised learning, berlabelnya dilakukan oleh manusia. Ya, labelnya dilakukan manusia. Itu yang supervised. Kalau self supervised mesin ya, AI atau deep learning modelnya dia membuat labelnya sendiri ya terhadap datanya. Pada dasarnya datasetnya itu tidak dikelompokkan seperti anjing dan kucing tadi, tidak dibuat direktori-direktori. Ya, datasetnya biasanya ditaruh dalam satu folder sendiri, semuanya masuk datanya di situ. Nah, tujuannya apa? Kalau supervise, tujuannya dia mengkategorikan, mengelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya. Namun untuk SSL, ya, sorry, supervise ya, tadi mengelompokkan tujuannya adalah membedakan ya, membedakan antar kelas. Ini kelas anjing, kucing, dan seterusnya hewan yang lain. Adapun SSL, dia tujuannya tidak untuk membedakan objek, ya, bukan untuk membedakan objek. Tujuannya adalah mempelajari fitur ya, mempelajari fitur ya. Dalam istilah lainnya itu adalah sebagai representation learning ya, learning. Aduh, oke. Ya, saya kembali lagi dari gangguan sebentar. Nah, tadi konteksnya representation learning ya. Representation learning itu mempelajari fitur ya. Masih ingat ya CNN? CNN ya. CNN kan kita melakukan konvolusi ya terhadap sebuah image ya, dikonvolusi menjadi sebuah fitur map ya. Fitur map. Fitur map banyak konvolusi ya. Nah, sebenarnya apa sih hasil konvolusinya ini fitur map ini ya? Fitur map. Namanya kan fitur map. Image dikonvolusi itu hasilnya berupa fitur map. Ya, fitur map. Nah, sebenarnya ya CNN itu adalah salah satu contoh representation learning. Representation learning. Bagaimana sebenarnya istilah representasi itu begini. Bagaimana ya kita mentreatment data apapun ya, mentreatment data apapun agar bisa dipakai untuk kasus-kasus tertentu. Contoh klasifikasi tadi ya, klasifikasi kemudian untuk segmentasi gambar seperti itu ya, segmentasi ataupun deteksi ya. Nah, itu deteksi dan sebagainya, representation, mewujudkan, itu membuat suatu perwujudan data, representasi data untuk kasus tertentu. Itu namanya representation learning. Nah, baik, gunanya apa? Banyak manfaatnya SSL ini. Nanti kita cerita, nanti saya ceritakan. Oke.
Oh sorry, suara saya masih terdengar toh? Terdengar Ustaz? Oke. Nah, ini contoh ya, contoh salah satu pemanfaatan representation learning ya. Dalam hal ini adalah self-supervised learning ya. Nah, sebenarnya supervised learning ini merupakan bagaimana membangun sebuah model artificial intelligence ya yang memiliki common sense. Common sense ini apa? Nah, common sense menurut kalian? Apa sih? Jadi Pan- jadi pan- ada- jadi apa Hadir sih? Ustaz. Common sense itu apa sih? Jadi Common sense ini Ustaz. Apa namanya? Kalau harfiahnya anu kalimat-kalimat yang umum Ustaz. Percakapan yang umum kalau misalnya Anda lihat Ustaz. contohnya apa? Apa ya? Kamu lagi ngapain gitu. Kalau Oh ya. misalkan konteks Oh. Oke. Jadi common sense ini lebih lebih ke norma dalam masyarakat ya, norma. Norma. Contohnya apa? Makan dengan tangan kanan. Ya, makan dengan tangan kanan. Terus makan duduklah ketika makan, ya. Kemudian jika ketemu orang tua ini kalau di Jawa ya, misal ketemu orang tua di jalan kita ngomong nuwun sewu atau agak membungkuk sedikit, itu namanya common sense ya. Nah, common sense ini yang saat ini AI itu belum memiliki ya common sense itu belum dimiliki oleh AI. Memang ya AI itu sangat unggul ya dalam satu bidang saja. Yang pernah saya contohkan itu adalah eh, dalam dunia catur ya, itu robot ya Deep Blue itu bisa mengalahkan Garry Kasparov waktu itu ya catur ya itu dia unggul sekali seperti itu. Terus ada kemudian AI mesin AI bisa mengalahkan eh, kejuaraan Dota 2 juara dunia Dota kalah ya dengan AI. Nah, unggul sekali dalam hal-hal itu. Tapi misal ketika mesin yang mengalahkan Dota juara dunia Dota itu diterjunkan ke masyarakat ya ke dalam satu komunitas seperti ini anggaplah di sebuah pesta gitu ya AI bingung apa yang harus dilakukan ketika ingin bergabung berjoin atau blending ingin ngobrol dengan Hadir Ustaz. ya dengan komunitas ya susahnya seperti itu bingung ya common sense saat ini AI masih belum punya. Nah, contoh lain ini kasus ya kasus seorang anak muda dia eh, bunuh diri ya setelah chatting dengan bot ya chatbot ya ngechat seperti ini ya dia nyebutkan pemuda ini ya dia berpikiran ingin bunuh diri seperti itu. Nah kemudian botnya menjawab ya jangan ngomong seperti itu gitu. Aku tidak akan membuatmu terluka. Jika apa kamu mati, aku akan kehilanganmu. Nah ini jawabannya maybe we can die together. Nah dari riwayat chatnya pemuda ini ya setelah selesai dia langsung bunuh diri gara-gara tergila-gila dengan karakter botnya ya Daenerys Targaryen dari karakter Game of Thrones ya seperti itu namanya Sewell Satcher cari aja beritanya ini ada kalau anak Florida atau lupa atau Chicago ya Amerika ya AI tidak tahu apa-apa dia hanya merespon apa yang
cakapkan oleh pemuda ini. Jadi membuat chatbot itu kan AI kan pasti butuh data, butuh data. Nah, dalam membuat chatbot itu pasti basisnya ya data teks semacam question and answering, jadi semacam tanya jawab. Jadi ada dataset gede banget ya, teks ya, yang bersih tanya jawab. Nah, konteksnya ya dalam hal ini dia dalam dunia game ya kebanyakan teks-teks dalam game. Itu yang dipakai untuk mentraining AI-nya seperti itu. Dia tidak tahu common sense, tidak dilatih, tidak dipakai di dalam dataset itu ya. Nah, kemudian salah satu pendekatan, salah satu step awal ya dalam AI mencapai common sense ya, itu adalah self supervised learning ini. Ya, salah satu langkah dan langkah awal ya menuju common sense. Ya. Nah, SSL ini sebenarnya sudah teknik lama, cuma dihidupkan kembali oleh tokoh AI modern saat ini ya, namanya Yann LeCun. Yann LeCun ini sekarang posisinya sebagai chiefnya ya, chief AI ya, AI di Meta, di perusahaan miliknya Facebook. Yann LeCun. Yann LeCun mengatakan ya, common sense itu sangat susah didefinisikan untuk AI. Ya. Makanya beliau menyebutkan hal ini ya sebagai the dark matter of intelligence. Ya. Common sense di AI itu adalah the dark matter. Dark matter itu kalau orang fisika ya, astrofisikis itu sesuatu itu ada, cuma tidak tahu bagaimana wujudnya. Nah, itu loh. Itu nama dark matter, materi gelap ya, dark matter. Nah, dengan adanya SSL, memang tujuan utamanya apa? Ini loh, bagaimana membangun sebuah mesin ya, AI yang memiliki kemampuan yang mirip dengan manusia, generalisasi, tapi secara generalize. Ya, generalize artinya dia unggul di beberapa hal, tidak hanya dalam satu hal seperti itu. Generalize, sebenarnya seperti itu. Ya, saya contohkan, semoga videonya nyari video ya. PJ Paduan. Mana videonya? Nah ini. Nah, kelihatan? Website ini kelihatan? Muncul ya di layar ya? Oke. Nah ini. Aduh kok. Mana ya videonya ya? Dari PJ Paduan. Nah, minta bukakan YouTube. In a world of AI agents, we Nah, need ini. models that help Silakan them tonton learn, sebentar. reason, and plan as efficiently as humans do. VJEPA 2, a foundation world model for advanced machine intelligence. Inspired by the mental models of humans and animals, world models represent reality and predict how it evolves over time. With a world model, an AI system can efficiently reason, predict, and plan to achieve a goal. VJEPA 2 is a world model trained through self-supervised learning for more than 1 million hours of video. VJEPA 2 is a joint embedding predictive architecture, JEPA. The model has two main components: an encoder, which takes in raw video and outputs embeddings that capture semantically useful content about the state of the observed world, and a predictor, which takes in a video embedding and additional context about what to predict and outputs predicted embeddings. Unlike generative models that predict pixels, VJEPA 2 makes predictions in a learned embedding space, making it far more efficient. VJEPA 2 demonstrates state-of-the-art capabilities critical for real-world agents, understanding complex motion and temporal dynamics, and predicting actions from contextual cues. Building on the ability to make predictions, a world model is useful for planning sequences of actions
that achieve a given goal. While most current AI requires specialized training for specific tasks, VJEPA's self-supervised approach enables exceptional performance across tasks and domains, acquiring new abilities with just a few examples. We can deploy our model on a robotic arm in a new environment, solve object manipulation tasks such as reaching, grasping, and picking and placing objects without extensive robot data or task-specific training. By releasing the model, we aim to build a community that accelerates progress towards AI assistants and robots that can understand and operate efficiently and safely in the real world. Nah, itu tadi ya, VJPA 2. Tadi sebutkan dia dilatih dengan banyak video ya, dengan total durasi video 1 juta jam ya. Itu tanpa adanya label, tanpa label. Video dok, kumpulan video. Nah, outputnya apa? Ya, dia bisa apa tadi? Memprediksi action dalam beragam aktivitas. Ya, action seperti itu. Terus apalagi tadi? Dia bisa bahkan bisa planning. Nah, mempredik dan plan. Nah, asik ya. Sudah mulai mendekati human level intelligence ya. Seperti itu, tanpa label tadi. Nah, apa sih SSL ya, motivasinya ya? Contohnya human level intelligence ya, contoh pola belajar manusia itu kan paling gampang dia observasi. Manusia itu belajar dengan observasi, mengamati lingkungan sekitar, melihat perilaku, melihat pola, melihat orang melakukan A, B, C, mendengar ya, mendengar itu juga termasuk observasi sebenarnya. Mendengar percakapan, mendengar perintah yang sehingga menimbulkan action seperti itu ya. Itu namanya observasi. Kemudian contoh kedua ya. Seorang bayi ini ya bisa mengenali itu wajah atau apa bukan. Ini tidak perlu label ya, ini dilabeli. Oh ini wajah itu tidak perlu. Bayi tahu itu wajah, bentuknya seperti apa. Tanpa harus tahu itu namanya wajah. Seperti itu. Nah, tujuannya apa ini? Kita membangun AI yang generalize seperti itu ya. Yang bisa beradaptasi pada kondisi-kondisi tertentu ya. Bukan seorang AI yang spesialis seperti mesinnya yang mengalahkan juara dunia Dota tadi ya. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah, problemnya apa di beberapa kasus sebelumnya ya? Untuk kasus supervised learning ya. Ingat, bayangin ya. Data kalau ingin membangun model AI yang bagus kan biasanya sangat bergantung pada jumlah data, volume data, variasinya, terus apa lagi? Dan perlu tentunya dilabeli gitu loh. Ini objek ini A, B, C. Bayangin kalian seluruh objek di benda di dunia ini ya dilabeli. Repot. Tidak mungkin kita melabeli semua benda-benda yang ada di dunia ini. Ya. Contoh saja kasus klasifikasi citra ya, pada ImageNet ya. ImageNet ini dia dataset ya. Dataset yang isinya ada 1000 kelas ya, 1000 kelas, 1000 jenis objek. Setiap kelasnya ya, satu kelasnya ini terdiri atas kurang lebih 1000 image, 1000 citra. Ya, ada 1000 image. Bayangkan berapa total? 1 juta. 1000 kali 1000, 1 juta image. Dan setiap image-nya harus dilabeli. Oh, ini termasuk objek A, ini objek B, objek C, dan seterusnya. Dikelompokkan, ditaruh dalam direktori sendiri. Bayangkan. Itu jika image-nya 1 juta image. Nah, seluruh dunia ada berapa objek? Oh, luar biasa banyak. Ya. Masa kita melabeli data sebesar itu untuk membangun model AI yang generalis? Tidak mungkin, ya gitu. Ya, bisa, tapi ya
Maaf ya, Zoom saya keluar lagi. Ya, kembali lagi ke sini. Penjelasan. Tadi penjelasan saya sebelumnya terkait manual annotation terdengar nggak? Aman ya? Kalau Aman ya? Oke. Nah, itu tadi problemnya ya. Supervised learning, kita harus melabeli data yang sekian ribu, bahkan ratusan ribu jutaan. Itu tentunya memakan waktu dan mahal. Mahal. Nah, itu problemnya untuk supervised learning. Ya. Nah, ini contoh tadi ya, dataset yang berlabel ya, untuk supervised learning, untuk kasus klasifikasi citra dan object detection. Dan untuk kasus teks, ya, teks, data teks, klasifikasi ini juga ada dataset yang jumlahnya sangat besar ya, sudah berlabel. Contoh yang IMDb ini movie review dari film ya, itu ada sentimen-sentimennya di situ, movie-nya bagaimana, kemudian klasifikasi teks ya yang menggunakan pada berita, data berita seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, banyak domain itu kekurangan data per label, bahkan tanpa label ya. Nah, tidak semua data real world itu perlu label. Ya. Nah, ini problemnya pada supervised learning ya. Selain effortnya dalam melabeli ya, seperti memakan waktu dan energi ya. Supervised learning ini ada kalanya dia memprediksinya itu di luar data distribusi. Ingat, supervised learning itu kan dia dilatih pada data tertentu, sesuai data yang dilatih ya. Dilatih. Nah, biasanya dari data ini kita pecah menjadi dua. Jadi kita pecah menjadi dua, misal kita pecah di sini ya. Pecah di sini, thread. Ini kita bagi, ini untuk data latih ya, data latih, kemudian ini untuk data tes. Seperti itu. Dari distribusi data ini, ya, apabila ada sebuah data yang di luar data yang ada dalam lingkaran ini, ya, tentunya prediksinya di luar, ya, di luar distribusi yang dinamakan sebagai out of distribution data. Itu problemnya supervised learning, ya. Nah, ini definisi dari supervised self-supervised learning atau kita singkat sebagai SSL. Apa itu? Nah, SSL itu adalah deep learning ya, model. Dia dilatih tanpa menggunakan label manual seperti itu. Ya, tanpa label manual. Akan tetapi, ya dia membutuhkan label juga yang dinamakan sebagai pseudo labels. Jadi modelnya itu dia mengenerate labelnya sendiri. Labelnya apa? Bukan label yang sudah ditentukan seperti yang ditentukan manusia. Dia punya label sendiri. Contohnya sini. Ini ada beberapa di sini ya. Ada BRT, BERT, MAI, sama SIM CLR. Contoh SSL. Nah, di sini bedanya dari supervised, unsupervised sama SSL. Nah, kalau supervised tadi yang disebutkan oleh Adam dan Fauzi, yaitu human annotated. Artinya labelnya itu dilabelkan oleh manusia, dianotasi oleh manusia. Itu namanya human annotated. Ya. Kemudian goalnya itu adalah ya untuk tas tertentu, tasnya ya klasifikasi kah, segmentasi, deteksi atau yang lain. Yaitu tasnya. Contohnya ini yang umum dipakai ya, itu ResNet, CNN dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk unsupervised, supervised ini sama sekali tidak ada label, tanpa label sama sekali untuk datasetnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun struktur, menentukan struktur, mengelompokkan. Contoh, kalian punya data, misal data
tweet ya terkait sentimen ya, misal sentimen terkait perpolitikan gitu ya, perpolitikan datanya. Tapi kita tidak tahu pola datanya seperti apa. Kita bisa menggunakan pendekatan yang dinamakan sebagai K-means ya. Ini untuk melihat dari data-data yang ada itu nanti akan tersebar ya, tersebar sendiri seperti apa, terklaster bahasanya ya, terklaster. Tapi kita tidak tahu itu klaster apa itu. Tapi sudah terkelompokkan sendiri berdasarkan kriteria fiturnya seperti itu. Kemudian ada pun self supervised learning ya. Dia mengenerate labelnya itu dari data ya, tanpa ada campur tangan manusia. Bedanya di situ. Nah, goalnya adalah membangun representasi, bukan spesifik ke tas tertentu seperti klasifikasi segmentasi, tapi hanya membangun representasi perwujudan. Mirip dengan autoencoder ya. Mirip dengan autoencoder. Ini contoh yang umum adalah BERT dan SIM-CLR ya, seperti itu. Oke. Ini contoh. Nah, ini ada beberapa kondisi, beberapa tipe data yang umum, yang sudah umum yang dipakai untuk kasus SSL ya, yaitu untuk data teks ya, untuk memprediksi sekuensial biasanya itu ada BERT ya, model BERT ini memprediksi kata berikutnya. Apa contohnya? Ya kalimat, ada kalimat seperti ini, ada subjek prediksi objek. Nah ini ada titik-titik di sini. Ini bisa diprediksi berikutnya. Itu fungsi dari BERT ya. Ada misal saya makan nasi. Nah, nasi goreng gitu, misal seperti itu. Titik-titik. Nah, ini misalnya apa? Menunjukkan kata tempat, keterangan tempat gitu. Nah, model BERT ini dia bisa memprediksi kata berikutnya. Nah, ini fondasi dari aplikasi translate yang biasa kalian pakai ya, seperti Google Translate, terus apalagi DeepL seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kasus image ini bisa menggunakan contohnya My ya. My itu M-nya itu masket ya, masket. Mas autoencoder. Nah, ini ya, masket. Masket itu bagaimana? Masket itu gini, ada image, terus ada gambar buah ini ya, buah apel gitu misalnya. Nah, maskingnya itu berupa blok ini misalnya, di blok ini. Blok. Kita menghilangkan area yang ada di dalam image, di blok hilang. Jadi tidak ada bagian dari image yang hilang. Itu namanya masking. Nah, maskingnya itu bisa dipakai untuk memprediksi missing part dari image. Nah, kalau misalnya ada gambar demikian, ya gambarnya keruak seperti ini ya, kosong. Ini gambar apa? Nah, ini My itu bisa prediksi, oh ini gambar apel gitu. Prediksi seperti itu. Apa sih gambarnya yang hilang? Nah, seperti itu. Nah, kemudian SIM-CLR ini contrastive learning ya, salah satu framework pretext task ya, dari self supervised learning. Dari sini macam-macam. Oke ya. Nah, secara umum ya, ini adalah tahapan dari SSL ini hanya ada 4 tahapan ini, 1, 2, 3, 4. Raw data ini apa? Raw data ya data apapun, data image, video, teks, macam-macam ya. Kalau kita pakai teks ya ini ya ada kumpulan image ya. Image apapun raw berupa raw ya. Nah, kemudian kita membangun pretext task. Apa itu pretext task? Nah, pretext ini adalah teknik ya dalam SSL. Bagaimana dia men-treatment dataset seperti ini ya untuk melatih modelnya ya sehingga bisa menghasilkan representation learning. Ya, pretext task. Contoh CNN fitur
learning CNN-nya ya, fitur map-nya itu dari konvolusi seperti ini ya. Terus di ujung-ujungnya kan di flatten ya. Di flatten menjadi berupa vektor satu dimensi gitu ya. Vektor satu dimensi. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam downstream task. Downstream task-nya apa? Contohnya yaitu misal bisa klasifikasi, segmentasi, deteksi, atau prediksi. Ya, prediksi kalau contoh pada JPA 2 tadi, dia kasih untuk prediksi action. Action berikutnya apa? Nah, untuk diskusi pagi ini kita fokusnya ada di pretext task-nya. Pretext. Nah, pretext. Apa itu pretext task? Nah, pretext task adalah predefined task. Ya. Task apapun ya, yang memiliki tujuan objektif function, yaitu untuk prediktif kah, generatif kah, atau kontrastif. Kontrastif artinya melawankan ya, menandingkan ada dua buah objek dihitung, bisa dihitung kedekatannya atau seberapa jauh mereka menjauh ya, distance-nya, jaraknya. Istilahnya kontrastif. Seperti itu. Prediktif insya Allah sudah jelas, generatif berarti menghasilkan sesuatu seperti GAN kemarin ya. Kemudian ada apa autoencoder ya, itu namanya generatif seperti itu. Nah, pretext task ini sangat penting. Karena apa? Karena dia menentukan hasil representasinya, perwujudannya. Seperti itu. Adapun perwujudan ya representasi itu bisa dipakai untuk apapun. Klasifikasi, segmentasi, deteksi. Seperti itu ya. Nah, tujuannya pretext dipakai untuk mengenerate learning tanpa label manual ya, untuk menghasilkan sebuah fitur intinya. Nah, ini ada teknik pretext task ya, pretext task yang dinamakan sebagai contrastive learning ya. Ya, contrastive learning. Contrastive learning ini dia ya membandingkan ya sebuah image itu dengan image pasangannya. Pasangannya tapi bukan pasangan plug ya, tapi hasil augmentasi. Augmentasi itu bisa berupa kombinasi antara rotasi image asli itu di rotate gitu ya. Rotasi kemudian di flip ya, apa dibalik ya, di flip diputar balik gitu. Di flip balik terus flip vertikal, horizontal, rotate, jitter, cropping seperti itu. Tapi intinya bisa mengetahui bahwa itu adalah gambar yang sama seperti itu. Contohnya ini. Ya, contohnya. Contrastive learning peristiwa adalah menghasilkan pasangan image pairs, ya, pasangan positif dan negatif. Positif itu bagaimana? Positif itu adalah apabila ada sebuah image asli itu dan ada gambar objek di dalamnya, ya, objek di dalamnya itu objek yang sama. Misal contoh di sini kucing. Nah, kombinasi pada gambar yang pertama, kombinasi pasangannya ya. Kombinasi pasangannya ini di flip ya, gambarnya di flip secara apa ini? Horizontal ya, diputar, dibalikkan ya. Ini dipasangkan. Ini pasangan positif ya. Tapi kalau gambar kucing disandingkan dengan gambar anjing, ini pasangan negatif. Negatif. Seperti itu. Nah, contohnya begini, bagaimana membangun pasangannya tadi ya. Cara membangunnya begini. Setiap image, ya, kalau memiliki 4 gambar ini, 4 image ya misalnya, 4 image, gambar kucing, anjing, mobil, dan pohon gitu ya. Tanpa label ya. Nah, setiap dari image ini diaugmentasi 2 kali.
Augmentasi 2 kali. Contohnya seperti ini. Image A ya dia diaugmentasi 2 kali. Misalnya menggunakan salah satu teknik ya. Teknik cropping, blurring atau variasi warna ya, color jitter ya. Sehingga menghasilkan gambar dari gambar asli A menjadi A1, A2, kemudian gambar B menghasilkan B1, B2 ya. C menghasilkan ini C1, C2, yang D menghasilkan gambar seperti ini. Hasil augmentasinya bisa translasi, rotasi, dan macam-macam. Nah, dari setiap 8 image ini, ya, dia di encode. Masih ingat istilah encode ya? Encode itu berupa CNN. Contoh paling gampang adalah konvolusi, ya, konvolusi sehingga dia menjadi embedding. Ya. Yang namanya embeddingnya adalah untuk setiap image ini A1 adalah ZA1, ZA2, dan seterusnya. Ya, dikonvolusi. Gampangannya, di CNN kan lah. Kita taruh istilah di sini, di CNN kan. Tapi istilah umumnya adalah bukan CNN, tapi encode. Bentuknya macam-macam, mode encodernya macam-macam. Ya. Dari setiap ini ya, itu dihitung kedekatan vektornya. Namanya kalau sudah jadi embedding, dia akan jadi vektor. Vektor, ya. Kalau misalnya ada ini pada data image A, vektornya sendiri kan ini citra A, ya, A dengan A1, ya. Seperti ini. Nanti dihitung kedekatannya. Di sini kedekatannya dia menghitung sudutnya, sudut theta. Ya. Kedekatannya dihitung. Semakin dekat sudutnya, semakin mirip vektornya, maka dia akan dianggap sebagai pasangan image yang positif. Ya. Nah, pasangan positif negatif ini ada ya, labelnya itu ini, positif dan negatif. Label dari SSL, ya. Label dari SSL seperti itu. Labelnya positif negatif, tetap butuh label untuk SSL, tapi tanpa campur tangan manusia. Nah, tujuannya menghitung semakin dekat ya, semakin dekat vektornya ya, seperti yang di sini, maka dia semakin dianggap positif. Semakin jauh, maka dia katakan sebagai negatif. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita menghitung ya. Setiap embedding tadi ya, ZA1 sampai ZD2. Ya. Itu di treatment sebagai anchor. Anchor itu ya titik acu vektornya, acunya gini. Setiap vektor embeddingnya. Misal ini Z-nya ZA1. Nah, ZA1 ini contoh dihitung ya. Kalau semakin tinggi nilai, semakin rendah nilai sudutnya ya, berarti kan semakin mirip ya. Dengan misal contoh di sini vektor, misal ini vektor A2-nya seperti ini, maka sudutnya kan semakin kecil ya. Tetanya. Beda dengan pasangan yang lain, misal ZA1 ini dibandingkan dengan ZD1 misalnya. Nah, ini sudutnya terlalu gede kan, sudutnya di sini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang kecil ini dia digolongkan sebagai positif, yang kecil ini sebagai negatif, yang jauh sudutnya. Pengelompokan seperti itu. Nah, setiap kali penghitungan kemiripan sudut, kemiripan vektor dengan menghitung sudut cosnya ya, cosin similarity ya salah satu tekniknya. Ya. Ini dihitung pada setiap embedding, setiap embedding. ZA1 sampai ZD2 dihitung terus seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah berupa sinyal label ya, yang mengelompokkan antara positif dan negatif. Contohnya seperti ini ya. Ini menggunakan teknik menghitung nilai similarity-nya menggunakan cosin. Sim ini adalah cosin similarity ya. Penjelasannya
setiap embedding lagi ZA1 sampai ZD2 ya dihitung pasangan ya pairwise-nya ini. Dihitung pairwise constant similarity. Dihitung. Constant similarity itu bagaimana ini? Nah ini. Ini constant similarity. Hitung. Constant similarity. Kita bedah di sini ya. ZT itu kan ditranspos dikalikan didotkan ya dengan matriks vektornya ya. Kemudian dihitung dengan norma L2 normnya. Norm ini apa so? Norm L2 ada yang tahu? Untuk seperti ini pada embedding ini. Misal contoh ini ZA1. Ada yang tahu? Ini maksudnya apa? Apa Adam? Adam tahu nggak? Atau Jati? Apa Jati? Ada yang tahu? Apa ini? Oke, tak contohkan di sini. Ya, tanda apa yang nyebutnya ya? Sini. Kita bisa variabel ini ya. Gitu ya. Ini sama dengan kita menghitung akar dari A1 kuadrat pada setiap elemennya ya. Ditambah dengan A2 kuadrat titik sampai A ke N kuadrat. Ya. Ada yang tahu apa ini? Kalau dihitung. Apa ini? Masih ingat, ini teorema apa ini? Fungsi ini. Teorema Pythagoras ya. Ya kan? X, Y, ini R. Untuk menghitung R itu kan apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, R. R itu apa maksudnya? R itu jarak. R itu adalah distance. Ya, jarak. Jadi simbol ini dia adalah menghitung jarak. Jarak setiap elemen vektor ini. Dikali dengan vektor kedua ini ada dua vektor ya, vektor U, vektor V. Ya, dihitung similarity-nya. Ini namanya cosin similarity. Ya, dihitung. Nanti ketemu nilai. Kalau digrafikan ya, contohnya seperti ini. Antara vektor 1, 0 dihitung similarity-nya dengan vektor yang lain. Nah, ini semakin kecil ya, semakin mirip. Artinya seperti itu. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Silakan kawan, silakan. Ada yang tanya? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjutkan lagi ya. Nah, lanjut menghitung tadi yang ini menghitung similarity-nya. Nah, ini contoh. Bagaimana dengan nilai loss-nya? Nilai loss-nya. Ya. Loss-nya itu kalau kasus deep learning ya kita tujuannya adalah meminimalkan ya. Minimize fungsi loss ya. Loss function L ya. Diminimalkan ya. Artinya menghitung semakin kecil nilai loss-nya maka semakin bagus. Ya. Loss-nya ya dari cosin similarity tadi ya dihitung antara dua buah vektor ya dihitung minus log min log-nya. Contoh dari hitung pasangan vektor
0 dan 1, vektor ke 0, vektor ke 1, seperti ini. XP-nya, eksponen ya, XP itu E pangkat tadi, similarity antara Z0 terhadap Z1. Itu contoh, maksudnya ini, eksponen itu ini maksudnya. Ya. Hitung ya, kemudian pembaginya, denominator sekian, ketemulah nilai loss antara dua buah vektor, itu hasilnya sekian nilainya. Itu dihitung terus ya, pada setiap pasangan 0 dengan pasangan positifnya, dihitung terus ya, hitung. Dan seterusnya. Nah, ini loss berikutnya sekian, hitung terus. Nah, dari keempat pasangan tadi dijumlahkan ya, sehingga kita memiliki nilai akhir dari NT cross entropy ya. NT itu apa? NT lah ini. NT. Nah, NT adalah normalized temperature scale cross entropy. Itu maksudnya. Nah, secara visual yang dilakukan oleh NT cross ENT ya, ENT ini seperti ini. Warna hijau ya, ini artinya dia pasangan positif ya. Fungsinya dia mendekatkan itu. Adapun yang warna merah ya, warna merah yang ada di sini ya, warna merah Z1 ini karena dia bukan berpasangan dengan Z3, maka dia digambarkan dengan garis yang merah segini ya. Itu kedekatannya seperti itu. Oke, lanjut sampai tadi simpulan. Nah, itu nilai akhirnya seperti ini. Nah, kalau sudah punya seperti ini, kita bisa mengupdate ya, mengupdate nilai bobot yang ada di parameternya tadi. Parameternya apa saja parameternya? Parameter yang ada di encodernya diupdate pada setiap pixel dari fitur mapnya. Update ya, update sudah sama dengan teknik gradient descent yang biasanya kita pakai. Update, dihitung nilai turunannya ya, lossnya sekian 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 ya. Update selesai seperti itu, berupa fitur hasilnya. Saya sudah melakukan beberapa eksperimen ya di sini. Saya tunjukkan. Oke, lanjut. Eksperimen yang baru saja saya lakukan sih. Contohkan hasil eksperimen dengan contrastive learning. Nah, ini saya melakukan contrastive learning pada data set kulit kelainan kulit ya, kelainan kulit seperti ini. Tak bukakan sudah. Projectnya mana? Skin disease itu SIM-CLR, oke. Set. Oh, sorry, di sini berarti. Sini. Nah, di sini saya datasetnya adalah berupa ini, kelihatan nggak? Sudah kelihatan ya. Message image ini ada, kita lihat datasetnya ada berapa ini? Yuk dihitung. Bentar. Nggak salah ada sekitar 400.000 image. Saya ngambil dari datasetnya dari sini. iSeek Archive, arsip ya. Saya ambil dataset dari sini ya. Dataset yang saya gunakan untuk training contrastive learning-nya itu di sini ada sekitar 401.000 ya data image. Nah, ini 401.000, sekitar totalnya 2,5 giga. Datanya seperti ini. Ini ya, kita buka yang online saja. Contoh dataset seperti ini. Ini kumpulan dataset kelainan kulit ya, seperti ini. Ini tidak ada labelnya, maksudnya label ini penyakit kulit apa gitu ya, tidak ada. Datanya seperti ini, dikumpulkan dalam satu direktori kemudian saya training dengan SIM CLR tadi. Nah, contohnya di sini.
Hasilnya lumayan tinggi ya, akurasinya. Artinya akurasi ini adalah akurasi antara pasangan positif negatifnya tadi ya. Hasil trend log ISIC 2024 jadinya seperti ini. Ini hasil trainingnya, saya log ke dalam file CSV ya. Nah, ini saya coba urutkan descending pada kolom C. Nah, kita lihat sini. Oh sorry, nah ini ascending. Nah ini aku top 1 akurasi sama top 5 ya. Apa bedanya? Nanti saya contohkan top 1 akurasi ini 98% ya. Artinya pasangan positif model simulasi bisa membedakan antara positif negatif ya. Kemudian untuk top 5-nya itu bisa mencapai 100% top 5-nya. Apa maksudnya? Top 5 dengan top 1 itu begini. Cek, saya butuh horizontal. Oke. Nah, top 1 itu jadi kalau dalam kasus klasifikasi ya, misal ada 10 kelas ya, 10 kelas ya. Jadi model itu memprediksi ada 10 kelas ini 1 2 3 sampai 10 ada 10 kelas. Jadi ketika model prediksi itu masing-masing kelas itu di-ranking, disortir berdasarkan akurasinya. Misalnya model hasil prediksinya adalah A, B, C, E, G, dan seterusnya sendiri F. Urutannya seperti ini. Ya. Top 1, jika model prediksinya itu sesuai dengan anotasinya, maka dia akan dihitung nilai benarnya di sini, top 1%. Ya. Itu top 1. Kalau top 5 maka dia mengambil 5 tertinggi. Jika ada satu saja hasil prediksinya yang muncul dalam ranking top 5, satu saja, meskipun tidak di nomor 1 ya, hasil prediksinya, tapi muncul di ranking berapa, itu akan dihitung sebagai nilai benar. Nilai benar. Nah, makanya kalau dari dataset tadi, dari hasil trainingnya, nilai top 1 itu ya, pasti itu lebih rendah daripada top 5. Ya. Top 1 itu rendah daripada top 5. Karena apa? Ya, kalau top 5 kan dipakai 5 peringkat. Yang penting bertengger di ranking 5 itu dia sudah dihitung benar. Tapi adapun top 1 dia hanya menghitung paling tinggi akurasinya, paling tinggi saja di topnya yang ada di sini. Itu bedanya. Top 1 akurasi dengan top 5 akurasi. Oke. Contoh nah ini kerangka kerja ya dari arsitektur dari SimCLR itu begini. Data image asli ya, raw data ini kita augmentasi ya. T1, T2 ini adalah fungsi transformasi augmentasi ya. Augmentasi ini menjadi sebuah inputan ya, X-nya, X1, I dan XJ ini inputan. Inputan artinya ya image-nya tadi sudah diaugmentasi ya. Berupa matrix image gini ya. Seperti ini. Mas, ini adalah hasil augmentasi. Ini dari satu buah image ya, dari satu buah image dia jadi ini dan jadi ini. Diaugmentasi jadi 2. Satu image jadi 2. Seperti itu. Ya masing-masing pasang image ini dimasukkan ke dalam satu fungsi encoder. Entah itu CNN, ResNet, macam-macam bebas. Nah, luarannya apa? Luarannya berupa fitur embedding tadi ya. Fitur embedding. Fitur embeddingnya kemudian dimasukkan ke dalam proyeksi. Proyeksi ini biasanya paling gampang menggunakan MLP. Neural itu biasa. MLP itu neural maksimum multi layer perceptron. Ya, NLP. Nah, kemudian sehingga menjadi vektor embedding. Nah, dari masing-masing vektor ini ya dihitung nilai loss-nya,
kemiripannya, loss-nya semakin rendah semakin bagus loss-nya. Ini cara kerjanya SIM CLR. Ya, seperti itu. Ini contohnya augmentasi. Ya. Gambar anjing asli, dia yang asli ya, diaugmentasi dengan beragam variasinya, cropping seperti ini. Ya, kalau mata manusia kan jelas ya. Kalau meskipun kalian ditunjukkan dengan foto ini, ya ini kelihatan buntutnya ini, kalian kan tahu, oh itu gambar anjing, tahu, meskipun tanpa kepala. Ya, manusia pasti salah langsung tahu. Ya, gambar anjing. Atau gambar yang kedua ini, yang bawahnya yang di cropping, ya seperti ini. Meskipun bolong tengahnya gini ya, tapi masih kelihatan secara teks wajahnya. Wah, ini wajah anjing tahu. Ini pun juga tahu ini wajah anjing. Kemudian ini yang hasil di flip ya, di flip secara vertikal, ya, di flip, dibalik, ya tetap anjing. Nah, yang menarik yang ini, yang menggunakan filter teknik Sobel filter ini kalau di kelas pengolahan sinyal digital ini untuk edge detection ya, deteksi tepi edge-nya menggunakan Sobel. Istilah algoritmanya Sobel. Nah, meskipun dijadikan edge detection, kan tetap mengetahui itu teksturnya, oh itu kelihatan anjing. Nah, itu maksud saya yang dinamakan sebagai common sense ya. Common sense seperti itu, tahu ini anjing, tapi komputer kan tidak tahu. Ya. Makanya kita mendidik AI supaya bisa memiliki common sense seperti ini, bisa mengetahui dengan beragam variasinya, dia adalah gambar anjing atau kucing seperti itu. Mengetahui. Oke. Nah, kemudian, nah ini yang sudah saya lakukan ya. Saya training gambar-gambar hewan apapun itu ya. Kemudian saya gambar anjing dan kucing saya pakai kemudian untuk mengklasifikasikan pada CIFAR. Model CIFAR ini adalah model fashion ya, fashion dataset seperti itu. Ya. Hasilnya lumayan lah, seperti meningkat dari sisi angka meningkat dibandingkan hanya menggunakan CNN biasa supervised learning, hasilnya lebih bagus menggunakan SIM CLR ya seperti itu. Oke, itu dari saya untuk kuliah pagi ini ya. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya pertemuan pagi ini. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Oke, syukran ya. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.